Hai Kak Yuke, Hai Kak Merlin. lagi ngapain Kak? Kok Oh serius sekali? ya ini loh Kak, aku lagi ngeliat rancangan bangunan rumah yang ada di belakang ini loh Kak. Oh, yang ini ya Kak? Iya, Kakak tahu nggak sih Kak, kalau sebuah rumah atau sebuah bangunan itu harus punya pondasi yang kuat. Nah, betul Kak Yuke. Suatu bangunan itu harus memiliki fondasi yang kuat supaya bangunan itu tidak mudah rubuh atau tidak mudah rusak. Betul Kak, setuju sekali. Dan yang paling penting Kak, semua yang ada dalam bangunan tersebut, bahan-bahan, perancangan yang ada semuanya harus menyatu. Betul nggak Nah, Kak? betul itu Kak. Oke lah. Oke Kak, aku permisi dulu Kok ya. Aku buru-buru duluan. sih? Ya Kak, aku mau ke itu dulu. Ya, oke Oke, lah. dadah. Dadah Kak. Ya. Oke, adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi papa mama yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, Kak Yuke dan juga kakak-kakak sekolah minggu berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, adik-adik, tadi kita lihat ya di depan Kak Yuke tadi lagi lihat-lihat rancangan bangunan ya. Kalau rancangan bangunan tadi dikatakan apa? Perlu pondasi yang kuat. Sama seperti kita ya, kita sebagai anak-anak Tuhan ini punya satu pondasi, yaitu siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita mau menyanyikan satu pujian, kita mau bersama-sama bersuka cita, kita nyanyikan pujian, satukanlah hati kami. Oke, Kak Yuke taruh dulu ya. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kita mau sama-sama bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan. Sekali kita nyanyikan pujian ini. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Yuk kita mau sama-sama bergandengan dengan orang tua kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi kita katakan keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah.
Oke adik-adik, kita mau bersama-sama berdoa ya. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami masih boleh beribadah kepada Engkau. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik semua, nah Kak Yuka tadi bawa bekal waktu mau pergi lihat rumah ini. Kak Yuka bawa roti. Ya. Kalau biasanya roti tawar itu kalau dioles-oles pakai apa ya? Ada yang tahu? Pakai apa? Iya betul, pakai mentega. Kak Yuka bawa mentega juga. Adik-adik udah sarapan belum yang di rumah? Ya ada mentega dan roti ya. Nah Kak Yuka mau kita semua bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama menyanyikan satu pujian. Mentega dan roti, boleh aja papa, mama, kakak atau adik berpasangan kita mau menyanyikan pujian, oke? Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Dipijit ya papa, mama, kakaknya, oke? Mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih dipeluk, memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Kau akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Oke adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yanti. Kita mau bersama-sama belajar satu pujian ya yang menceritakan bagaimana setiap kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Dan Tuhan Yesus adalah batu penjurunya. Ini lagunya baru ya, tapi kita mau sama-sama belajar lagu ini. Kau dan aku satu keluarga Allah. Kau dan aku satu keluarga Allah atas dasar Yesus batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah di bait Allah yang kudus. Sekali lagi. Kau dan aku satu keluarga
Selamat pagi anak-anak, senang sekali hari ini Kak Yanti menjumpai kalian semua. Hari ini tanggal 31, hari terakhir, minggu terakhir di bulan Januari. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, karena Engkau sangat baik kepada kami. Kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua boleh mendengar dengan baik. Terlebih kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow, Lihat apa nih? ini loh. Keren kan? Siapa itu? Ini. Kerenan idolaku. Yang pintar dance. Coba lihat deh idolaku. Tuh kan, keren toh. Lebih keren ini. Enggak lah, punya aku lah. Itu ini yang lebih Punya keren. aku yang Kak. keren. Ini Kak. Ini idolaku yang lebih keren. Ini punya aku lebih Ini keren. punya aku yang lebih keren Punya lah. aku. Idolaku dong yang the Ya best. inilah punya aku. Loh, Lebih loh, bagus. punya aku lah. Ada apa ini kok sampai berantem ini? Loh, kenapa? Kenapa kok sampai berantem gini? Ini loh Bu, katanya ini idolaku nggak bagus. Kan idolaku lebih bagus kan, Pak? Sudah. Tuhan menciptakan kita semuanya itu sempurna. Ya, hebat. Berbeda boleh. Tapi janganlah perbedaan itu membuat kita jadi berantem kayak gini loh. Nggak cocok anak-anak, orang-orang sehebat kalian ini sampai berantem kayak gitu. Ya kan? Nah, sekarang kalian saling bersalaman, meminta maaf. Yuk. Aku ya. Aku juga ya, maafin aku. Gitu dong. Ya. Kalian ini kan teman, ya, satu sekolah, satu gereja lagi, sahabat. Ya toh? Kita ini semua saudara di dalam Tuhan. Oke. Kita akan bersama-sama dengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ayat Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Dan kita akan membaca ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Korintus adalah sebuah kota yang ada di negara Yunani sana ya anak-anak ya. Kalau di Indonesia itu seperti kota Jakarta, kota metropolitan gitu kan. Di sana banyak sekali orang-orang pinter, banyak sekali orang-orang yang punya pangkat, banyak sekali orang-orang yang populer, orang yang terkenal, sehingga mereka memiliki kehidupan yang makmur, ya, kaya, gitu kan, punya apartemen. Dan di sana banyak sekali pendatang yang menetap di kota Korintus ini, sehingga ini menjadikan percampuran budaya. Dan ini menjadi masalah anak-anak ya, menjadi masalah sosial di kota Korintus. Bahkan terjadi penyimpangan-penyimpangan moral. Mereka seringkali melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Contohnya, ketika mereka ingin memiliki jabatan yang baik, mereka sikut sana, mereka sikut sini. Ketika mereka ingin punya uang yang banyak, mereka melakukannya dengan cara yang tidak baik. Mereka korupsi. Bahkan mereka tidak peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. Yang paling penting aku seneng, aku bahagia, aku mau pesta-pesta sendiri. Orang lain saya ndak ngereken gitu ya. Anak-anak, ini yang membuat Rasul Paulus tergerak untuk datang ke kota Korintus. Rasul Paulus datang ke kota Korintus selama 18 bulan. Atau dia menetap selama 1,5 tahun untuk menginjili orang-orang yang ada di Korintus. Dan Rasul Paulus memuji
jemaatnya yang ada di Korintus ini sebagai jemaat yang berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran yang sudah diajarkan kepada mereka. Tiba saatnya Rasul Paulus harus memberitakan Injil ke kota lain. Sehingga Rasul Paulus pergi dari Korintus dan ke banyak kota-kota untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Namun apa yang terjadi? Anak-anak, pemimpin rohani atau pendeta di Korintus itu tidak cuma Paulus ya, banyak. Dan contohnya atau mereka itu ada yang bernama Apolos, ada yang menamakan dirinya golongan Kefas atau Petrus. Bahkan ada orang-orang yang menyebut dirinya itu golongan Kristus. Masing-masing golongan ini merasa bahwa pemimpinnya itu yang paling hebat, pemimpinnya itu yang paling keren. Anak-anak, mereka yang seharusnya taat kepada Tuhan, mereka beribadah menyembah Tuhan, mereka melayani Tuhan, tapi mereka malah mengagung-agungkan pemimpinnya. Mereka hanya memuja-muja pendetanya. Golongan Paulus bilang begini, aku dong yang paling hebat karena Paulus adalah yang pertama kali memulai dan mendirikan jemaat di kota Korintus. Wah, golongan Paulus nggak mau kalah. Mereka ini kan ilmuwan ya, orang-orang pinter, orang-orang terpelajar. Jadi mereka sombong, mereka merasa dirinya paling mengerti tentang ajaran Kristus. Sementara golongan Kefas atau golongan Petrus, mereka ini kan orang-orang Yahudi. Mereka juga merasa super karena mereka merasa sudah menguasai seluruh hukum Taurat. Apalagi golongan Kristus, mereka merasa paling tinggi, mereka merasa paling suci karena mereka melakukan ajaran Kristus. Anak-anak, inilah yang menjadi penyebab perpecahan jemaat yang ada di Korintus dan membuat Rasul Paulus merasa sedih. Sehingga Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Korintus menasehati supaya mereka sehati sepikir. Jangan ada perpecahan, supaya mereka seia sekata bersatu karena mereka adalah saudara di dalam Kristus Yesus. Nah, melalui cerita jemaat di Korintus, hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, siapapun yang mengajarkan, yang menyampaikan cerita firman Tuhan kepada kalian, terimalah, dengarlah, lakukanlah. Entah itu gurumu, orang tuamu, bahkan ketika kakak-kakak sekolah minggu menyampaikan cerita firman itu kepada kalian. Anak-anak, kita tidak bisa memilih ya. Aku gak seneng sama kakak itu. Kalau cerita bosenin, diulang terus. Atau, yeay, aku seneng sekali sama kakak ini. Kalau cerita lucu banget. Atau, males kakak ini kalau cerita kekanak-kanakan. Gak suka aku. Tapi di sini gak ada ya. Karena anak-anak GP Kris Malang itu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang super luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes. Yang kedua, terimalah semua orang dalam damai. Karena kita adalah saudara di dalam Tuhan. Kaya, miskin ya, hidungnya pesek, mancung, kulitnya putih, hitam, kuning, putih, apalagi hijau ya, semuanya sama di dalam Tuhan. Anak-anak, hujan tidak memilih di mana dia akan turun. Semua orang boleh menikmati hujan. Gak bisa dong, udah aku cuma di Polean aja aku mau turun hujan, di Juanda aku gak mau turunin hujanku. Ya kan? Apalagi matahari juga gak pilih-pilih. Udah deh, cuma di Sawo Jajar aja tak kasih terang. Di Gadang, di tempatnya Kak Yanti aku gak mau bersinar. Enggak. Sama halnya seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah pilih-pilih kita. Bahkan Tuhan Yesus menawarkan keselamatan itu kepada semua orang, kepada seluruh dunia. Tergantung bagaimana respon kamu. Menolak atau
menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami mengucap syukur. Melalui jemaat di Korintus kami boleh belajar bahwa kami adalah saudara di dalam Tuhan. Kami adalah satu tubuh Kristus dan Yesus adalah batu penjurunya. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan tawarkan bagi kami. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau menerima banyak orang di dalam damai, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Ya, kita berdoa untuk anak-anak semuanya, kita berdoa untuk orang tua, untuk keluarga kita juga ya. Untuk gereja juga. Kita sama-sama berdoa. Yuk, sikap doa yang baik. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita duduk dengan tenang, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami juga sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi setiap kami semuanya. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk anak-anak, Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya mereka pun juga boleh Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Mereka boleh tetap sehat, semangat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk sekolahnya, Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya mereka pun juga boleh tetap semangat ketika mereka bersekolah, walaupun mereka sekolah secara online. Berikan kepandaian, berikan keseriusan, ketelitian bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua yang mendampingi anak-anak ketika mereka bersekolah. Berikan kesabaran, berikan pengertian, ketelitian, supaya orang tua pun juga boleh mendampingi anak-anak dengan baik. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk gereja kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati gereja kami sebagai tempat pembentukan iman kami kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, melalui guru-guru sekolah minggu, iman anak-anak pun juga boleh tetap dibentuk. Mereka semuanya boleh semakin hari mencintai Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Baik untuk Pak Lukas, Pak Filipus, Pak Ikswanda, Kak Merlin, Tuhan tolong setiap mereka semuanya. Seperti Tuhan menolong setiap anak-anak sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak bersama dengan keluarga hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai hari ini. Kita akan melakukan aktivitas kita selanjutnya. Tetapi jangan lupa ya, kalau kita beraktivitas, apalagi kalau keluar rumah, tetap memakai protokol kesehatan. Ya. Yang pertama, jangan lupa memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.